Pagi itu langit Jakarta tampak sendu. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum waktunya terungkap. Di balik jendela kaca setinggi lantai, seorang wanita berdiri tegak, menatap lalu lintas yang padat di bawah sana. Rambutnya disanggul rapi, tubuhnya dibalut setelan jas berwarna navy dengan pin kecil bertuliskan YT Corp di dada kiri. Dia adalah Yanti, CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun, YT Corporation. Di ruangan berkelas itu, yang dindingnya dipenuhi sertifikat penghargaan dan foto-foto bersama tokoh-tokoh besar industri, Yanti bukan hanya seorang pemimpin, tapi legenda hidup. Usianya baru 32 tahun, namun sepak terjangnya membuat banyak konglomerat pria berusia 2 kali lipatnya menunduk hormat. Namun hari itu, Yanti tidak sedang membahas akuisisi atau strategi ekspansi. Di hadapannya, tergeletak sebuah map coklat bertuliskan Evaluasi Kinerja D. Ardiansyah. Sebuah nama yang tak asing. Dhani Ardiansyah, suaminya sendiri. Tanpa disadari Dhani, selama 2 tahun terakhir ia bekerja di divisi data analitik YT. Diterima lewat jalur reguler, tentu tanpa tahu bahwa CEO tempatnya bekerja adalah istrinya sendiri. Yanti sengaja menyembunyikan identitas dari semua karyawan, termasuk dewan direksi. Awalnya demi menjaga privasi, tapi kini semua terasa seperti eksperimen sosial yang berubah arah. Mira, asisten pribadinya, masuk pelan membawa secangkir kopi hitam. Laporan dari HRD sudah saya satukan, Mbak Yanti, termasuk hasil evaluasi terakhir Pak Dhani. Katanya hati-hati. Yanti mengangguk pelan. Taruh saja di meja. Mir, aku butuh waktu sendiri. Setelah Mira keluar, Yanti duduk dan membuka map itu. Di sana tertulis data performa Dhani yang, secara profesional, cukup baik. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Bukan pula karena Dhani tak tahu identitasnya. Yang mengganggu adalah perubahan. Dhani tak lagi seperti dulu. Sejak Yanti memutuskan untuk menghilang dari sorotan dan menyamar sebagai ibu rumah tangga biasa 2 bulan terakhir, sikap Dhani berubah drastis. Ia pulang semakin larut, jarang berbicara, dan jika berbicara pun penuh nada sinis. Seolah status Yanti yang tak lagi berpenghasilan membuatnya kehilangan respek. Yanti tak mengeluh, tapi dia mencatat setiap kalimat, setiap tatapan, setiap sentuhan yang tidak lagi terasa tulus. Dan hari itu, ia mengambil keputusan penting. Ia akan menyelidikinya. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan strategi. Di rumah sederhana mereka, jauh dari apartemen mewah yang dulu mereka tempati, Yanti memainkan perannya sebagai ibu rumah tangga biasa. Ia memasak, menyapu, bahkan mencuci baju sendiri. Dhani tidak pernah bertanya mengapa mereka pindah atau mengapa Yanti berhenti bekerja. Ia terlalu sibuk dengan ponsel dan rapat daring yang tak pernah jelas dengan siapa. "Kamu nggak nyari kerja lagi, Yan?" tanya Dhani suatu malam tanpa menoleh dari layar laptop. "Aku lagi pengen istirahat dulu. Banyak hal yang pengen aku pikirin." Dhani hanya mengangguk, lalu berdiri dan masuk kamar tanpa pamit. Yanti duduk sendiri di ruang tamu. Tangan kirinya menggenggam ponsel, membuka galeri tempat tersimpan foto-foto masa awal pernikahan mereka. Begitu hangat, begitu penuh harapan. Tapi harapan tak bisa berjalan satu arah. Mira mengirim pesan malam itu. "Saya sudah mulai lacak aktivitas Pak Dhani. Saya simpan dulu info lengkapnya ya, Mbak." Yanti membalas singkat, "Teruskan. Jangan sampai dia tahu." Lalu, ia menutup ponsel, menatap langit-langit, dan berkata dalam hati, "Kalau dia benar setia, dia akan tetap mencintaiku, meski aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia berkhianat, dia akan tahu siapa sebenarnya perempuan yang dia anggap tak punya kuasa." Dan begitulah cerita dimulai. Di balik nama besar seorang CEO,
Tersembunyi luka kecil yang sedang tumbuh menjadi badai besar. Yanti bukan wanita biasa. Tapi kali ini, dia memilih terlihat biasa. Untuk membuktikan bahwa cinta Dani mungkin juga biasa saja. Hari-hari pertama menjadi perempuan biasa tidak mudah bagi Yanti. Bangun tanpa notifikasi rapat, melewati pagi tanpa cek saham. Dan yang paling berat, tidak ada lagi Mira di dekatnya setiap menit untuk mengatur jadwal, mengingatkan makan, atau menahan tamu tak diundang. Tapi semua itu adalah pilihan. Pilihan yang ia ambil untuk melihat siapa sebenarnya Dani saat ia bukan siapa-siapa. Yanti kini tinggal di sebuah rumah sewa sederhana di pinggiran Jakarta Selatan. Bukan gubuk, tapi juga jauh dari apartemen penthouse miliknya yang menghadap kota. Semua aset yang berkaitan dengan dirinya ia simpan rapat. Mobil mewah, perhiasan, bahkan kartu kredit perusahaan. Ia menggunakan nama lengkap lamanya, Yanti Rahayu. Tanpa CEO, tanpa ibu direksi, tanpa wajah yang terpampang di majalah bisnis. Hari itu, Yanti sedang mencuci piring di dapur sempit ketika Dani pulang kerja. Waktu menunjukkan pukul 9 malam lewat. Wajahnya lelah, dasi longgar, dan aroma parfum wanita samar-samar ikut masuk bersama langkahnya. "Kok belum tidur?" tanya Dani sambil meletakkan tas kerja ke sofa, tanpa menatap Yanti. "Nunggu kamu. Tadi bilang pulang jam 7. Tadi diajak meeting dadakan. Sama kepala divisi baru," jawabnya singkat. Yanti mengangguk kecil, walau hatinya mencatat setiap kata. Ia tahu, kepala divisi baru di kantor tidak pernah menjadwalkan rapat malam. Mira telah mengirim laporan harian, tapi Yanti tidak akan menyerang. Belum saatnya. Ia hanya berkata lembut, "Kamu udah makan?" "Udah. Tadi bareng teman-teman kantor." Yanti tersenyum pahit. "Oke. Kalau gitu aku ke kamar duluan ya." Keesokan paginya, Yanti menulis jurnal di meja makan. Sebuah kebiasaan yang dulu ia tinggalkan karena terlalu sibuk. Kini, setiap kejadian ia catat seperti investigator. Pukul berapa Dani pulang, ekspresinya, alasan-alasannya, dan sikap-sikap kecil yang berubah sejak ia berhenti jadi CEO. Pukul 6.30 Dani sarapan tanpa bicara. Matanya tidak menyentuhku, hanya memandangi ponsel. Sekali tertawa kecil. Mungkin pesan dari Dita. Pukul 19.45, katanya lembur. Tapi Mira kirim foto kantor kosong sejak pukul 6. Semua tersusun rapi di buku kecil dengan sampul kulit coklat. Di balik kelembutan Yanti, strategi sudah berjalan. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang mengikis harga dirinya. Belanja ke pasar pagi, menyapu halaman, menyetrika baju suaminya. Terkadang, saat duduk di warung dekat rumah, ia merenung, apakah semua ini sia-sia? Tetapi pertanyaan itu segera dijawab ketika Mira mengirim rekaman CCTV. Dani makan malam bersama seorang wanita muda di sebuah restoran rooftop, bukan jauh dari kantor. Tangan Dani menggenggam tangan wanita itu. Wanita itu tertawa manja. Ditatap Dani dengan mata yang dulunya hanya diberikan pada Yanti. Yanti tidak menangis. Ia hanya menatap layar ponselnya lama. Lalu, menuliskan satu kalimat pendek di jurnalnya. "Hari ini, aku resmi berhenti berharap." Beberapa hari kemudian, Dani mulai lebih berani. Membawa pulang parfum berbeda. Menerima telepon dengan suara tertahan di balkon. Kadang tertawa sendiri di kamar mandi. Ia bahkan mulai menyindir Yanti di meja makan. "Yan, kamu gak bosan ya jadi gitu-gitu aja tiap hari? Ngurus rumah, belanja, masak, itu-itu doang? Gak pengen balik kerja lagi?" "Aku lagi pengen hidup tenang aja. Kerjaannya kamu cukup buat kita kan?" "Heh, ya, asal kamu gak nyusahin, sih."
Yanti menelan ludah. Kata, menyusahkan. Itu seperti tombak kecil yang menusuk lambat. Tapi wajahnya tetap datar. Ia tersenyum tipis. Iya, aku nggak akan nyusahin kamu. Malam itu, Yanti duduk di balkon rumah mereka, menatap langit yang tak berbintang. Ia membuka pesan dari Mira. Nama wanita itu, Dita Maharani. Freelance UI UX designer. Sedang apply posisi full-time di YTech, katanya lewat rekomendasi khusus dari Dani. Yanti membalas, terima CV-nya. Tapi jangan proses lebih lanjut. Biar aku yang pegang sendiri. Permainan ini belum selesai. Tapi papan catur sudah lengkap. Dani telah menggerakkan pion pertamanya. Dan Yanti, sebagai ratu yang berdiam di sudut, sudah siap melangkah jauh. Di cermin kamar tidur, Yanti menatap dirinya sendiri. Mata yang dulu penuh keyakinan, kini penuh keteguhan. Ia menyisir rambutnya pelan, lalu tersenyum kecil. Kalau kamu pikir aku akan diam selamanya, dan kamu belum kenal siapa istrimu sebenarnya. Waktu terus berjalan, dan retakan kecil dalam rumah tangga Yanti dan Dani mulai terlihat jelas. Tak perlu gempa besar untuk merobohkan tembok yang sudah lapuk. Cukup waktu, cukup ketidaktulusan, cukup satu kebohongan yang dipelihara setiap hari. Pagi itu Dani berangkat kerja dengan kemeja yang baru dibeli, tanpa minta pendapat Yanti, tanpa pamit seperti biasa. Ia hanya meninggalkan aroma parfum baru yang lebih tajam dan maskulin, berbeda dari aroma lembut citrus yang biasanya ia kenakan. Yanti berdiri di depan pintu, memperhatikan mobil Dani melaju keluar gerbang kecil rumah sewaan mereka. Tangannya menggenggam cangkir teh yang perlahan mendingin. Di matanya, ada kejernihan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah siap menerima apapun hasil dari permainan yang ia ciptakan sendiri. Tanda-tandanya makin jelas. Gumamnya pelan. Di siang hari, Yanti memutuskan berkunjung ke salon kecil di dekat rumah. Bukan untuk perawatan, tapi untuk mendengar. Salon adalah tempat informasi berseliweran tanpa sensor. Benar saja, saat rambutnya sedang dicuci, dua ibu-ibu di sebelahnya tengah membahas seorang pria muda yang suka mampir ke restoran rooftop bareng wanita berbeda tiap minggu. Katanya suaminya kerja kantoran, istrinya diam aja di rumah sekarang, kata salah satu dengan suara rendah. Yanti tidak menoleh, tapi dadanya menghangat, bukan karena malu, tapi karena intuisi kecilnya terbukti benar. Dani tak pernah benar-benar menjaga. Malamnya, Dani pulang pukul 10. Tanpa penjelasan, tanpa senyum. Ia langsung menuju kamar dan melempar ponsel ke kasur. Yanti, yang sedang menyetrika di ruang tengah, mendengarnya menghela napas berat. Ia tahu Dani sedang kesal, tapi pura-pura tak tahu lebih baik untuk sekarang. Tak lama kemudian, Dani keluar kamar dengan nada tinggi. Yan, kamu tuh di rumah kerja apa sih? Baju belum disetrika juga. Aku tadi meeting penting loh. Masa bajuku kusut begini? Yanti menatapnya tanpa ekspresi, lalu meletakkan setrika. Aku nyetrika seragam kamu setiap malam. Tapi kalau kamu bilang penting, aku nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Dani mengangkat alis. Mulai ya, kamu nyindir. Enggak, cuma mulai ngelihat semuanya pakai logika. Maaf kalau logikaku nggak cocok sama selera kamu sekarang. Dani mendengus, lalu kembali masuk kamar. Yanti tahu, kalau Dani mulai bicara dengan nada tinggi dan tak sabar, artinya dia sedang dalam tekanan. Tekanan biasanya muncul saat seseorang harus menyembunyikan kebohongan yang tumbuh. Dan Dani sedang berusaha menutupi sesuatu. Keesokan harinya, Yanti menghubungi Mira. Mir, mulai besok, ikuti Dani. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu jauh. Aku perlu tahu siapa yang dia temui, di mana, dan kapan. Mira menjawab cepat, seperti biasa. Siap, Mbak.
Aku juga dapat info. Dani mulai sering masuk ke ruangan akses khusus manajemen. Dia pakai ID card palsu. Sepertinya bantu Dita akses data klien. Yanti menutup telepon perlahan. Matanya berkedip pelan. ID palsu. Penyalahgunaan akses. Itu bukan lagi soal pernikahan. Itu sudah ranah hukum. Di malam yang sama, Dani menerima telepon di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar jika seseorang memperhatikannya dari dapur. Dan Yanti memperhatikannya seperti seorang sniper memperhatikan target. Iya, aku bisa bantu. Asal kamu jangan bilang siapa-siapa. Yah, gampang kok. Tinggal masukin filenya ke sistem. Nanti aku setting. Hening sejenak. Aku juga kangen. Besok kita ketemu. Ya? Seperti biasa. Dani tertawa kecil. Hang. Bahagia. Yanti hanya memejamkan mata. Lalu menyelesaikan potongan sayur yang ia iris. Tangan kirinya menggenggam pisau. Tapi tidak ada kemarahan dalam genggaman itu. Hanya tekad yang makin menguat. 1 minggu kemudian, laporan harian dari Mira datang. Hari, tanggal. Kamis, pukul 15.30. Lokasi, Cafe Rooftop, SCBD. Aktivitas, Dani dan Dita bertemu, duduk bersebelahan. Dani mencium pipi Dita saat datang, dan memeluk saat pergi. Bukti, foto-foto dikirim via drive terenkripsi. Yanti membuka folder itu, melihat semuanya satu persatu. Tidak tergesa-gesa, tidak dengan air mata, tapi dengan ketenangan seorang CEO yang akan menggelar rapat pemecatan. Malam itu, Dani pulang dengan wajah berseri, bahkan sempat bersiul kecil. Yanti menyajikan makan malam dengan senyum. Kamu senang banget, kayak dapat bonus gede. Ah, cuma hari ini kerjaan lancar. Bagus dong. Tapi ingat, lancar bukan berarti boleh main-main sama sistem. Ya. Dani menoleh. Kening berkerut. Maksudnya? Enggak. Cuma ngomong aja. Aku suka heran sama orang yang main curang di perusahaan. Padahal atasan bisa aja tahu dari jauh-jauh hari. Dani terdiam sejenak. Matanya menyipit. Tapi kemudian tertawa, pura-pura menganggap itu candaan. Kamu terlalu banyak nonton drama, Yan. Yanti ikut tertawa. Iya, mungkin. Tapi dalam pikirannya, satu kalimat sudah tertulis. Fase pengamatan selesai. Saatnya mengatur panggung konfrontasi. Pagi hari, matahari baru naik. Dan Yanti sudah duduk di teras rumah dengan laptop terbuka. Di layar, tampak folder berisi berkas-berkas hasil investigasi dari Mira, asistennya yang kini menjalankan peran sebagai mata-mata diam. Tak banyak orang tahu, Mira bukan hanya sekadar asisten pribadi. Ia adalah mantan analis intelijen swasta, direkrut Yanti sejak awal membangun Yetek, saat perusahaan masih berupa startup kecil di coworking space yang sempit. Yanti memperbesar satu file foto. Dani dan Dita berjalan bersama di lobi gedung. Dani memegang tangan wanita itu dengan santai. Tak ada rasa takut di wajah mereka. Bahkan, Dani sempat menoleh ke arah kamera pengawas dan tersenyum. Ironisnya, dia tidak tahu siapa pemilik sistem keamanan yang memantau semua itu. Siang harinya, Mira datang ke rumah dengan penyamaran lengkap. Masker hitam, kacamata hitam, dan jaket hoodie. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Semua bukti sudah lengkap, Mbak. Mulai dari chat, panggilan telepon, jadwal pertemuan, sampai aktivitas di kantor. Bahkan saya dapat akses ke rekaman server kantor yang menunjukkan Dani menggunakan ID palsu untuk login sistem CRM. Yanti meneguk teh hangatnya perlahan. Suaranya datar, tapi matanya tajam. Bagus. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Pengumpulan bukti hukum. Iya. Dan kalau bisa, kita libatkan satu orang dari legal internal.
Tapi jangan yang dekat dengan Dani. Aku butuh pendapat hukum yang netral. Mira mengangguk cepat. Saya sudah siapkan. Nama, Iqbal Wicaksono, Divisi Hukum. Dia anak muda idealis. Rekam jejaknya bersih. Libatkan dia. Tapi jangan beri informasi lengkap dulu. Cukup sampaikan skenario pelanggaran data oleh pegawai anonim. Kita lihat reaksinya. Mira tersenyum kecil. Mbak Yanti masih CEO terbaik, walaupun lagi pura-pura jadi ibu rumah tangga. Yanti tertawa tipis. Dan Dani masih suami paling bodoh karena tidak tahu siapa istrinya. Sore itu, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak senang. Ia memeluk Yanti sepintas di dapur, lalu duduk di sofa sambil membuka laptop kerjanya. Yan, kamu masak sesuatu gak? Aku lapar banget. Ada sop ayam. Mau aku panasin? Iya, sekalian. Hari ini capek banget. Tadi meeting gede bareng beberapa klien potensial. Aku bener-bener dibutuhin kantor sekarang. Yanti tersenyum sambil mengambil mangkuk. Wah, hebat dong. Jadi andalan. Ya. Iya dong. Bahkan atasanku minta aku review beberapa sistem data. Katanya aku satu-satunya yang ngerti alurnya. Padahal, aku nyontek alur itu dari seseorang. Hehehe. Yanti menoleh singkat. Nada tawa Dani terlalu ringan untuk sebuah pengakuan serius. Dari siapa? Ada. Anak baru. Teman dekat. Pintar banget orangnya. Perempuan. Dani terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil. Iya sih. Tapi jangan cemburu ya. Yanti ikut tertawa. Padahal dalam pikirannya, catatan baru sudah ditambahkan. Dani merasa aman. Itu kesalahan fatal. Keesokan paginya, Mira mulai menjalankan tahap lanjutan, menyusup sebagai staf magang di gedung kantor yang sama dengan Dani. Dengan identitas palsu bernama Rina, ia bergabung di divisi umum dengan akses terbatas namun cukup untuk memantau aktivitas Dani dari jarak dekat. Selama 5 hari, Mira melaporkan. Dani 2 kali masuk ruang data center tanpa izin. Dani memberi akses VPN kepada Dita dari luar jaringan. Dani menggunakan software pihak ketiga untuk mengunduh data klien prioritas. Bukti yang dikumpulkan berbentuk log sistem, tangkapan layar akses ilegal, dan beberapa potongan rekaman suara yang berhasil ditangkap dari mikrofon ruang rapat cadangan. Yanti menyusun semuanya dalam satu dokumen terenkripsi berjudul Keamanan Internal Laporan Pelanggaran Pegawai DA. Hari Jumat, saat Dani mengira Yanti pergi ke pasar, Yanti justru menemui Iqbal, staf hukum yang sudah disiapkan oleh Mira, di sebuah kafe kecil dekat kantor pusat Tietek. Mas Iqbal, sapa Yanti pelan. Pemuda itu tampak gugup saat menyadari siapa yang duduk di depannya. Ibu, Yanti? Saya pikir hanya akan bertemu perwakilan. Anggap saja saya perwakilan, jawab Yanti tersenyum. Ia lalu membuka laptop, memperlihatkan bukti-bukti pelanggaran, tapi tetap tidak menyebut nama Dani. Saya ingin tahu, jika pegawai melakukan ini, kira-kira sanksi hukum dan etikanya bagaimana? Iqbal membaca cepat, lalu menarik napas panjang. Kalau ini benar, pegawai tersebut bisa dipecat secara tidak hormat, dijerat dengan UU ITE dan pelanggaran etika perusahaan. Apalagi jika menyangkut data klien premium, bisa dibawa ke ranah pidana. Yanti mengangguk pelan. Terima kasih, Iqbal. Kamu bisa rahasiakan ini, kan? Tentu, Bu. Saya profesional. Yanti menatapnya tajam. Bagus. Karena saya sedang menguji banyak hal, termasuk loyalitas. Malam harinya, saat Dani tertidur lelap, Yanti berdiri di depan jendela kamar mereka. Di tangannya, ponsel menyala dengan satu foto. Dani dan Dita berpelukan di parkiran basement.
Mira mengirim pesan. Besok pagi, Dita dijadwalkan interview sebagai pegawai tetap. Perlu saya tahan prosesnya. Yanti membalas. Tidak, biarkan dia masuk. Tapi letakkan dia langsung di bawah pengawasanku. Ini bukan lagi sekadar ujian kesetiaan. Ini sudah masuk ranah keadilan. Dan Yanti, yang selama ini hanya diam, akan segera bicara. Tapi tidak dengan suara, melainkan dengan tindakan. Satu hal yang selalu Yanti percaya sejak membangun Yetek adalah data tidak pernah berbohong. Manusia bisa menyembunyikan niat, memoles kata-kata, bahkan memalsukan emosi. Tapi data, ia mencatat semuanya, tanpa tendensi, tanpa agenda. Pagi itu, Yanti duduk di depan 3 monitor besar di ruang kerjanya yang tersembunyi. Ruang kecil di apartemen pribadinya yang tidak diketahui Dani. Di layar pertama, tampak log aktivitas login sistem kantor selama 1 bulan terakhir. Di layar kedua, catatan pengunduhan file dari server CRM. Dan di layar ketiga, tangkapan kamera pengintai di ruang meeting privat tempat Dani dan Dita diam-diam bertemu. Ia tidak menatap dengan amarah, hanya ketelitian. Seperti hakim yang menimbang bukti sebelum memukul palu. Mira masuk membawa berkas cetak. Ekspresinya datar seperti biasa. Saya sudah validasi semua laporan log. Nama user Dani menggunakan VPN luar perusahaan selama 11 kali. Aksesnya masuk ke data klien prioritas, terutama bagian kode promosi dan personalisasi produk. Total data yang dicuri bisa bernilai miliaran. Yanti membaca halaman demi halaman. Tangannya tenang, tidak gemetar. Matanya hanya menajam saat melihat nama Dita muncul di metadata dokumen sebagai user eksternal yang terhubung lewat Dani. Kita sudah bisa bawa ini ke legal, bahkan ke polisi, kalau perlu, lanjut Mira. Yanti menutup map. Belum sekarang. Aku ingin Dani tahu bahwa dia sedang diawasi, tanpa tahu siapa yang mengawasi. Hari itu di kantor, Dani menerima email internal dari Divisi Keamanan Siber. Pemberitahuan audit keamanan rutin, Divisi Data. Selamat siang, Bapak Dani Ardiansyah. Kami sedang melakukan audit acak terhadap aktivitas sistem login dan penggunaan data klien sebagai bagian dari pengecekan reguler ISO. Mohon Bapak dapat mengisi formulir dan menghadiri sesi verifikasi internal besok pukul 14. Terima kasih atas kerjasamanya. Dani membacanya 2 kali. Keningnya berkerut. Audit? Baru juga minggu lalu audit GDPR. Namun ia tidak berani bertanya terlalu banyak. Ia tahu sistem Yetek bisa sangat teliti jika dikehendaki. Sore harinya, Dani tampak gelisah saat pulang. Ia membuka obrolan tanpa ditanya. Yan, kantor lagi ngadain audit dadakan. Katanya sistem aku termasuk yang mau dicek. Kenapa kamu? Yanti menatap sekilas dari buku resep. Gak tahu. Random katanya. Tapi ya, aku sih gak ngapa-ngapain. Ucapnya sambil tersenyum canggung. Yakin? Yanti. Please, aku bukan anak kemarin sore. Aku tahu mana yang boleh diakses, mana yang enggak. Yanti menahan senyum. Bagus dong. Jadi audit juga bakal aman. Ya. Iya, mestinya begitu. Tapi nada Dani terdengar goyah. Di hari audit, Dani datang ke ruangan verifikasi dengan gugup. Ia duduk di depan 2 staf IT dan 1 staf HR, yang bertanya formal dan netral. Mereka tidak mengungkapkan bahwa audit itu bukan random, tapi tertarget. Pak Dani, apakah Anda pernah memberikan akses sistem perusahaan ke pihak eksternal? Tidak. Pernahkah Anda menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses database perusahaan? Ya, tapi hanya laptop kerja saya di rumah. Ada log VPN dari IP luar yang tidak terdaftar. Bisa jelaskan?
Mungkin waktu saya kerja di luar kantor. Staf hanya mencatat, tidak membantah, tidak menyudutkan. Tapi Dani berkeringat dingin. Saat keluar dari ruangan itu, Dani langsung menghubungi Dita. Kita harus hati-hati. Aku habis diaudit. Jangan buka file apa-apa dulu. Oke? Tenang aja. Aku aman kok. Lagian kita nggak ngapa-ngapain yang aneh. Dani menutup telepon dengan napas lega. Tapi ia tidak tahu bahwa semua panggilannya hari itu terekam. Malam harinya, Yanti menerima laporan lengkap dari Mira. Dani mulai panik. Besok dia dijadwalkan meeting dengan divisi keuangan. Kemungkinan dia akan coba hapus atau manipulasi beberapa file. Biarkan saja, jawab Yanti sambil membuka laptop. Kita sudah backup semuanya 3 kali. Semua jejak digitalnya aman. Kalau dia sentuh data itu, justru makin kuat bukti kita. Yanti menambahkan 1 folder baru ke laptopnya. Bukti penggelapan akses ilegal, final evidence. Esoknya, Dani tampak lebih pendiam. Ia mulai gelisah, mudah marah, dan bahkan memindahkan file kerja ke flash disk, seolah berusaha mengamankan sesuatu. Yanti memperhatikan semua itu dari jauh. Saat Dani tertidur malam itu, Yanti berdiri di samping tempat tidur. Ia memandangi wajah suaminya, bukan dengan benci, tapi dengan perasaan pahit. Kamu diberi kepercayaan, tapi kamu menjualnya demi kenikmatan sesaat. Kamu bahkan menjualnya di tempat yang kubangun dari nol. Dan kamu pikir kamu licik. Yanti mematikan lampu, lalu keluar kamar. Di tangannya, 1 kalimat ditulis di jurnalnya malam itu. Data tidak pernah berbohong. Tapi cinta, ternyata bisa. Namanya Dita Ramadhani, usia 28 tahun. Latar belakangnya sederhana, lulusan universitas swasta jurusan komunikasi. Pernah bekerja di agensi iklan kecil selama 2 tahun sebelum akhirnya melamar sebagai kontrak lepas di divisi pemasaran Yetek. Ia bukan tipe wanita yang masuk ruangan dan langsung menarik perhatian. Tapi Dita punya satu senjata, kemampuan membaca celah emosional orang lain. Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan pura-pura mengerti, dan kapan menawarkan bahu pada pria yang sedang merasa jenuh dalam rumah tangga. Pertemuan pertama dengan Dani terjadi saat mereka sama-sama diminta jadi panitia acara internal Hack the Future, event tahunan perusahaan. Dani ditugaskan mengurus kebutuhan teknis, Dita bagian publikasi. Mas Dani ya? Aku Dita, dari marketing. Kita satu tim sekarang. Sapanya ramah waktu itu. Dani menyambut dengan tawa lebar. Wah, siap. Akhirnya punya partner kerja yang gak cuma isinya coding doang. Mereka tidak jatuh cinta dalam semalam. Tapi celah kecil itu sudah terbuka sejak hari itu. Dita bukan tidak tahu bahwa Dani sudah menikah. Foto pernikahan tergantung jelas di desktop wallpaper Dani. Tapi yang membuat Dita makin percaya diri adalah ketidakhadiran sosok istri dalam percakapan Dani. Istriku sekarang lagi di rumah terus. Kayaknya lagi bosan hidup. Gak kerja, gak ada kegiatan. Ucap Dani suatu sore saat mereka lembur bersama. Kok kayaknya kamu kesepian banget? Tanya Dita sambil menyeruput kopi. Dani hanya tertawa. Biasa, rumah tangga kan gitu. Datar. Dan dari sana, mereka mulai lebih sering pulang bareng. Lembur bareng. Makan malam bareng. Hingga akhirnya Dani menawarkan tumpangan, dan Dita tidak menolak. Hubungan mereka berkembang dalam diam, tanpa status, tanpa deklarasi. Tapi jelas, Dani sedang berkhianat, dan Dita tahu, tapi pura-pura tidak peduli. Di satu sisi, Dita menikmati perhatian. Di sisi lain, ia merasa menang, bisa membuat pria mapan, pintar, dan berpengaruh tergoda olehnya. Namun yang tidak ia ketahui,
Dani bukanlah pria mapan seperti yang ia pikirkan. Semua fasilitas, gaji besar, bahkan jabatan strategisnya, hanyalah bonus karena ia kebetulan menjadi suami dari CEO perusahaan itu sendiri, Yanti. Mira, dalam penyamarannya sebagai Rina, mulai mendekati Dita secara diam-diam. Mereka sering berbincang di pantry kantor. "Kak Dita, kalau boleh tahu, bener ya Kak Dani itu udah nikah?" "Iya, udah. Tapi kayaknya rumah tangganya dingin. Kasian juga sih." "Oh, tapi kakak deket banget, ya?" "Hehe, ya bisa dibilang begitu." Dalam laporan ke Yanti, Mira menulis, Dita sadar betul bahwa ia sedang masuk ke hubungan yang salah. Tapi ia tidak peduli, selama ia mendapat manfaat dan perasaan diperhatikan. Sepertinya ia juga sedang memanfaatkan Dani sebagai jalan pintas menuju jabatan tetap di perusahaan. Suatu malam, Dani menginap di apartemen Dita. Ia tidak pulang. Yanti tidak menghubunginya sama sekali. Di balik layar, ia sudah tahu semuanya. Dita menyandarkan kepala di bahu Dani saat menonton film. "Mas, kamu yakin kamu bahagia di rumah?" "Gak juga." "Kenapa gak cerai aja?" Dani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Istriku terlalu baik. Aku gak punya alasan kuat. Tapi dia bukan pasangan hidup yang aku butuhkan sekarang." Dita tidak menjawab. Tapi malam itu, ia merasa dirinya menang atas wanita yang bahkan belum pernah ia lihat langsung. Yanti menerima semua bukti malam itu melalui cloud drive dari Mira. Semua percakapan, semua tangkapan kamera, bahkan log pengeluaran kartu kredit Dani, yang ternyata digunakan untuk membayar makan malam mewah, sewa apartemen, dan hadiah kecil untuk Dita. Namun Yanti tidak marah. Ia hanya semakin yakin bahwa dua orang ini memang pantas dihancurkan bersama. Mereka membangun ilusi. Aku akan hancurkan dengan kenyataan. Hari Senin, Dita dipanggil untuk interview terakhir sebagai pegawai tetap. Ia berdandan rapi, mengenakan blazer dan heels hitam mengkilap. Wajahnya berseri. Yang belum ia tahu, wawancara hari itu akan langsung dipimpin oleh CEO perusahaan, yang selama ini dia mengamati dari balik tirai. Dan nama CEO itu adalah istri dari Dani. Pagi itu, kantor Yetek tampak seperti biasa, penuh ritme cepat, laptop terbuka di mana-mana, dan aroma kopi yang menyebar dari pantry lantai 5. Tapi bagi dua wanita yang tidak saling kenal secara langsung, hari ini akan mengubah segalanya. Dita Ramadhani melangkah masuk ke ruang meeting eksekutif dengan senyum percaya diri. Blazer pastel yang membungkus tubuhnya rapi mencerminkan ambisinya. Hari ini, ia yakin akan resmi menjadi karyawan tetap. Bahkan rumor di divisinya mengatakan, ada kemungkinan Dita akan dipromosikan ke posisi Junior Project Officer. Ia tidak tahu bahwa sosok yang menunggunya di balik pintu kaca itu adalah wanita yang hidupnya sedang ia hancurkan perlahan-lahan. Sementara itu, Yanti berdiri di depan cermin di ruang CEO. Wajahnya dipulas ringan, rambut digelung rapi. Penampilannya bukan seperti ibu rumah tangga yang tiap malam duduk di sofa menunggu suami pulang. Hari ini, ia adalah Yanti Gunawan, CEO Yetek Corp, pemimpin yang disegani bahkan oleh para komisaris asing. Mira berdiri di sampingnya. Semua file siap. Dita sudah di ruang rapat. Yanti menatap pantulan dirinya di kaca. Bagus. Mari kita mulai interview ini. Dita berdiri saat pintu terbuka. Yang masuk adalah wanita anggun, tidak terlalu tinggi, berwajah tegas namun bersahaja. "Selamat pagi," ucap Yanti. "Selamat pagi, Bu." Dita menunduk sopan. Ia tidak tahu siapa wanita ini. Yanti duduk perlahan. Mira menutup pintu dari luar. "Perkenalkan, saya Yanti, CEO perusahaan ini." Dita membeku sepersekian detik.
lalu cepat-cepat memperbaiki posisi duduknya. Maaf, Bu, saya tidak tahu kalau... Tenang, saya memang jarang turun langsung ke divisi. Tapi saya ingin mengenal semua calon pegawai tetap yang akan mendapat akses lebih dalam ke sistem kami. Apalagi yang performanya menarik perhatian. Nada suara itu netral, namun menusuk pelan. Yanti membuka map di depannya, memandangi resume Dita. Lulusan komunikasi, pengalaman 2 tahun di agensi. Tidak terlalu impresif. Tapi referensi dari beberapa rekan Anda cukup kuat, termasuk dari Dani Ardiansyah. Dita terkejut sejenak, tapi buru-buru tersenyum. Oh, iya, Mas Dani sering bantu saya adaptasi. Yanti menatap lurus ke matanya. Seberapa dekat Anda dengan Dani? Dita tersentak, tangan di pangkuan mengepal pelan. Kami, profesional, Bu. Mungkin kelihatan akrab karena satu tim. Yanti tersenyum kecil. Akrab, kata yang fleksibel. Bisa berarti teman. Bisa juga berarti kekasih diam-diam. Dita mulai gugup. Senyumnya hilang. Bu, saya rasa ini di luar konteks interview. Tidak, potong Yanti. Suaranya tenang, tapi jelas. Karena di perusahaan ini, integritas personal menentukan posisi. Jika Anda tidak jujur dalam relasi pribadi, kami ragu Anda bisa jujur dalam proyek bernilai miliaran. Suasana ruangan menegang. Dita menunduk. Tangannya mulai gemetar. Yanti melanjutkan, membuka satu berkas lain. Kami punya data lengkap tentang aktivitas login ilegal, akses tak sah terhadap folder CRM, hingga pola pengeluaran mencurigakan dari Dani, yang ternyata sebagian besar diarahkan ke rekening Anda. Dita mendongak, matanya membelalak. Saya tidak tahu soal itu. Anda tahu, tapi Anda memilih tidak peduli. Yanti menutup mapnya, dan itu akan menjadi masalah Anda mulai hari ini. Tiba-tiba pintu dibuka oleh Mira. Maaf, Bu, Pak Dani sedang menuju ke ruangan ini. Yanti berdiri, menatap Dita terakhir kali. Saya tidak akan memecat Anda sekarang. Dita, saya hanya ingin Anda tahu bahwa permainan ini sudah selesai. Dita bangkit dari kursi dengan tubuh lemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, wanita yang barusan duduk di hadapannya tahu semuanya. Saat Dani membuka pintu dan masuk, ia terkejut melihat 2 wanita itu berdiri di ruangan yang sama. Yanti? Tanyanya spontan. Dita berbalik cepat. Yanti? Istri kamu? Yanti menoleh pelan. Akhirnya, kalian saling kenal secara resmi. Tepat di kantor, yang selama ini kalian hianati. Dani masih berdiri terpaku di ambang pintu ruang rapat. Matanya memandang Yanti, lalu ke Dita, lalu kembali lagi ke Yanti, mencari penjelasan, celah, atau alasan untuk menyangkal realitas yang baru saja menamparnya. Yanti, kamu CEO-nya? Benar. Kenapa kamu gak pernah bilang? Yanti menahan senyum sinis. Kalau aku bilang dari awal, kamu gak akan pernah menunjukkan wajah aslimu. Dita hanya diam. Ia sadar sekarang, bukan hanya karirnya yang hancur, tapi reputasinya juga akan ikut tenggelam bersama Dani. Sore itu, rapat darurat direksi diadakan. Semua kepala divisi diundang. Topiknya resmi, audit internal dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Yanti berdiri di depan layar proyektor. Tak ada kemarahan meledak-ledak di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan dingin. Sebuah kemarahan yang sudah matang dan siap diluncurkan seperti misil berpresisi tinggi. Selama 3 bulan terakhir, kami melakukan investigasi terhadap aktivitas finansial dan struktur jabatan non-reguler di beberapa unit. Hasilnya mengarah pada satu nama,
Dani Ardiansyah. Beberapa kepala menoleh kaget. Dani, yang duduk di pojok ruang, mencoba tetap tenang. Tapi Mira sudah membagikan dokumen ke semua peserta rapat. Yanti menjelaskan dengan suara tegas. Pak Dani mengatur rekayasa vendor fiktif atas nama Revolta Media, yang ternyata terdaftar atas nama sepupunya. Perusahaan ini menerima proyek internal sebesar 1,2 miliar rupiah untuk pengelolaan digital assets, proyek yang tidak pernah dikerjakan secara nyata. Selain itu, ia juga menyalahgunakan otoritas akses untuk membuka data CRM, dan diduga membocorkan leads ke pihak luar. Dan terakhir, ada catatan pengeluaran reimbursemen pribadi atas nama proyek fiktif, senilai lebih dari 250 juta. Ruangan sunyi. Semua bukti, termasuk log sistem, transfer bank, dan dokumen legal, sudah disiapkan untuk tim hukum perusahaan dan otoritas berwenang. Dani berdiri. Wajahnya merah. Tangan mengepal. Kamu menjebak aku. Ini settingan. Yanti. Yanti melangkah maju, menatapnya lurus. Kamu menjebak dirimu sendiri saat memilih jadi pengkhianat, sebagai suami, dan sebagai karyawan. Aku diam bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh kamu bisa jatuh kalau tidak ada yang menarik remnya. Beberapa direksi menunduk, yang lain menatap Dani dengan jijik. Usai rapat, Dani dipanggil ke ruang audit untuk dimintai keterangan lanjutan. Tak ada lagi senyum sok ramah. Tak ada rekan kerja yang menyapanya hangat. Semua menatapnya dengan jarak. Dita, di sisi lain, mendapat memo dari HR bahwa status evaluasinya ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Malam itu, Dani mencoba menghubungi Yanti. Berkali-kali. Tidak dijawab. Ia berdiri di depan rumah, mengetuk pintu, tapi tidak dibukakan. Yanti menatapnya dari balik jendela lantai 2. Tak lagi ada air mata. Yang tersisa hanyalah ketegasan. Kamu sudah buat pilihanmu. Sekarang, aku juga buat pilihanku. Yanti menghubungi kuasa hukum pribadinya malam itu. Saya ingin mempersiapkan 2 hal. Pertama, pemecatan. Kedua, gugatan cerai. Apakah Anda yakin, Bu? Sangat yakin. Dan pastikan satu hal. Apa itu? Dia keluar dari hidup saya dengan tangan kosong. Pagi itu Jakarta masih basah setelah hujan malam. Tapi di ruang kerja Yanti, suhu terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada sapaan hangat. Tak ada suara kecil dari speaker yang biasanya memutar musik jazz ringan. Semua terasa sunyi dan penuh tekanan. Di meja besar ruang CEO, Yanti duduk bersama 2 kuasa hukumnya, Mira, dan kepala HR. Hari ini, kita luncurkan semua dokumen pemutusan kerja Dani. Aku tidak mau setengah-setengah. Mira mengangguk, membuka laptopnya. Semua surat sudah siap. Legal juga sudah menyusun pasal pelanggaran dan klausul pemecatan mendadak. Langkah pertama, pengumuman internal. Pukul 9 pagi, Yanti memerintahkan pengiriman email resmi kepada seluruh manajemen dan divisi terkait. Subjek email itu sederhana. Perubahan struktur organisasi, disipliner internal. Isinya lugas, tidak menyebut nama langsung, tapi cukup jelas bahwa ada pelanggaran berat oleh staf senior dan tindakan tegas telah diambil oleh perusahaan. Karyawan yang jeli tahu, ini tentang Dani. Langkah kedua, pemblokiran akses. Tepat pukul 9.10, akses Dani ke seluruh sistem internal YTEK langsung dicabut. Email dinonaktifkan, ID card diblokir, login ke dashboard ditolak. Dani yang saat itu masih berada di pantry kantor, langsung didekati oleh petugas keamanan dan HR. Maaf, Pak Dani. Anda diminta mengosongkan meja sekarang juga. Akses Anda ke sistem telah dicabut. Apa? Saya belum dapat surat apapun.
Suratnya akan dikirim langsung oleh legal. Ini instruksi langsung dari CEO. Langkah ketiga, tindakan pribadi. Yanti duduk sendirian di ruangan setelah Dani dikawal keluar. Ia membuka laci meja dan mengambil sebuah flash drive merah. Isinya bukan sekadar data bukti, tapi rekaman percakapan antara Dani dan Dita yang disadap dengan seizin internal security karena masuk ranah etika kerja. Yanti mengirimkan satu email terakhir ke Dani, tanpa sapaan. Kau pikir aku tidak tahu siapa Dita? Kau pikir aku tak tahu semua rekeningmu, aset atas nama adikmu, dan rumah yang kau cicil diam-diam? Aku tahu semuanya. Sejak awal, aku diam, karena aku sedang melihat berapa jauh kamu mau menusuk dari belakang. Lalu satu baris terakhir. Permainan selesai. Aku menang. Langkah keempat, pencabutan hak aset. Dani selama ini tinggal di rumah mewah yang dibeli atas nama Yanti. Mobil, gadget, bahkan tabungan bersama, semuanya secara hukum berada di bawah kendali Yanti. Hari itu juga, semua kepemilikan Dani yang terhubung dengan Yanti dibekukan. Rekening bersama ditutup, akses kartu kredit tambahan diblokir, properti, surat kuasa ditarik, kendaraan diambil kembali oleh Lea Singh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Dani tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga seluruh kehidupannya yang nyaman. Sore itu, Dani menelepon berulang kali. Tidak dijawab. Lalu satu pesan suara terakhir dia tinggalkan. Yanti, tolong, jangan begini. Aku hilaf. Semua orang pernah salahkan. Yanti mendengarnya sambil duduk di balkon rumahnya. Ia tidak menangis, hanya menghela napas dan memutar cincin kawin di jarinya, sebelum meletakkannya di atas meja kaca dan membiarkannya di sana. Langkah terakhir, konfrontasi resmi. Besoknya, Dani menerima panggilan resmi ke sidang internal perusahaan untuk pembacaan hasil audit dan dokumen pemecatan. Yanti akan hadir di ruang sidang sebagai CEO, bukan lagi sebagai istri. Dan Dani akan tahu, tak ada jalan kembali. Ruang sidang internal Yetek berada di lantai 18, tepat di bawah ruang direksi. Ruangan itu biasanya digunakan untuk rapat strategis atau peninjauan kebijakan penting. Tapi hari ini, fungsinya berubah menjadi tempat pemecatan. Tepat pukul 9 pagi, Dani dipanggil masuk. Ia mengenakan kemeja putih yang agak kusut, mata sembab, dan wajah penuh kegelisahan. Di dalam ruangan, sudah duduk beberapa orang dari divisi legal, HR, serta 2 pengacara dari pihak perusahaan. Dan di ujung meja oval panjang itu, duduk Yanti. Bukan dengan setelan rumah tangga, bukan dengan daster atau apron seperti selama 2 bulan terakhir yang Dani lihat di rumah, tapi dengan setelan hitam elegan dan heels tajam. Rambutnya disanggul sempurna, dingin, tegas, tak tergoyahkan. Dani langsung menunduk. Silakan duduk, Pak Dani, kata salah satu staf HR. Yanti membuka map yang sudah diberi penanda warna-warni. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Dani, lama, dalam diam yang menusuk. Pak Dani, ucap Yanti akhirnya. Hari ini Anda hadir untuk sidang pembacaan hasil investigasi internal atas pelanggaran etika kerja dan penyelewengan aset perusahaan. Dani menggigit bibir. Tangannya gemetar. Tapi ia mencoba tenang. Saya bisa jelaskan semuanya. Saya hanya... Tunggu giliran bicara, potong Yanti tanpa emosi. Saat ini yang bicara adalah perusahaan. Satu persatu bukti ditampilkan di layar. Alur dana ke vendor fiktif, dokumen kontrak yang dimanipulasi, laporan palsu proyek, bahkan isi email pribadi antara Dani dan Dita yang menggunakan akun kerja. Kami punya otorisasi penuh atas semua data ini. Anda menandatangani persetujuan pemantauan data saat menandatangani kontrak kerja. Jelas pihak legal. Dani tak bisa berkata-kata.
Anda pikir saya tidak tahu siapa saya? Anda lupa. Saya yang merancang semua sistem keamanan di perusahaan ini, kata Yanti pelan. Saya tahu setiap lubang yang bisa dimanfaatkan, termasuk lubang tempat Anda bersembunyi. Lalu kenapa kamu diam selama ini? Dani akhirnya bicara. Kenapa gak bilang dari awal kalau kamu CEO-nya? Karena saya ingin tahu, siapa kamu saat saya bukan siapa-siapa. Jawaban itu menggema di ruangan. Sun, tak ada yang berani menghela napas. Dan kamu menjawabnya dengan kebohongan, pengkhianatan, dan pencurian. Yan, aku hilaf. Aku stres. Kamu tiba-tiba berhenti kerja. Aku merasa tertekan. Oh, jadi kamu berselingkuh karena aku gak punya gaji. Mata Yanti menyala tajam. Kamu jadi koruptor karena aku berhenti keliling dunia. Dani menunduk. Pundaknya mulai gemetar. Kita sudah selesaikan semuanya di sini, ucap Yanti pada tim. Saya serahkan kepada pihak HR untuk menjalankan pemecatan resmi, dan kepada tim legal untuk membawa ini ke ranah hukum. Dani Ardiansyah, Anda dipecat dari E-Tech Corporation. Efektif hari ini. Segala bentuk hak dan kompensasi Anda dicabut. Semua aset yang terhubung dengan perusahaan, termasuk benefit pasangan, telah dibekukan. Dani tak bergerak. Hanya matanya yang mulai berkaca-kaca. Kamu gak akan ngerti, Yan. Aku cuma pengen dihargai. Yanti berdiri, menutup mapnya. Kau minta dihargai, tapi tak pernah belajar menghargai. Kau ingin dianggap setia, tapi tak pernah menunjukkan kesetiaan. Kau ingin segalanya, tanpa berani kehilangan apapun. Ia mendekat, berdiri di samping Dani, lalu berbisik. Sekarang kau kehilangan segalanya. Dan aku tak merasa bersalah sedikit pun. Saat Dani keluar dari ruangan itu, ia bukan hanya keluar dari kantor. Ia keluar dari hidup Yanti. Seminggu setelah pemecatan Dani, E-Tech resmi mengajukan laporan pelanggaran hukum ke Lembaga Audit Independen dan Penyidik Cibercrime. Tidak main-main. Perusahaan juga memberikan tembusan ke OJK, karena penyalahgunaan data pelanggan sudah menyentuh wilayah regulasi nasional. Dani dipanggil untuk menghadiri sidang internal kedua. Kali ini dihadiri juga oleh kuasa hukum eksternal E-Tech, perwakilan asosiasi industri, serta saksi ahli. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang hukum, reputasi, dan akuntabilitas. Dani tiba dengan wajah lelah dan kumal. Rambut tak lagi tertata rapi. Kemeja yang dikenakannya tak disetrika. Ia bahkan tidak membawa tas kerja, hanya map lusuh berisi secarik pembelaan tertulis. Tidak ada lagi gaya percaya diri, tidak ada lagi senyum sok superior. Sementara itu, Yanti masuk ke ruang sidang dengan sikap tenang. Ia hanya membawa satu berkas, dokumen gugatan cerai yang sudah ditandatangani sepihak. Saya hanya ingin memastikan semuanya diselesaikan hari ini, ucap Yanti tegas kepada tim hukum. Proses pembacaan pelanggaran berjalan singkat, karena semua bukti sudah kuat. Dani hanya menjawab dengan gumaman tak jelas. Ketika ditanya apakah dia ingin menunjuk kuasa hukum untuk membantah, Dani hanya menggeleng. Saya tidak punya uang untuk itu. Semua aset saya dibekukan. Itu konsekuensi dari pelanggaran, ucap kuasa hukum Yanti. Dan permintaan maaf tidak menghapus tanggung jawab. Setelah proses pemecatan resmi dan pencabutan semua hak, sidang ditutup. Tapi Yanti belum selesai. Ia menyodorkan dokumen gugatan cerai ke meja Dani. Di situ tertulis dengan jelas. Penggugat, Yanti Kusumadewi. Tergugat, Dani Ardiansyah. Alasan, pengkhianatan, perselingkuhan, penyalahgunaan finansial dan kekerasan emosional. Tanda tangani sekarang, atau saya lanjutkan lewat pengadilan terbuka, dan publik akan tahu semuanya. Dani menatap surat itu, lama.
Tangannya bergetar saat mengambil pulpen. Mungkin bukan karena takut, tapi karena malu. Ia menandatangani tanpa berkata apa-apa. Usai keluar dari ruang sidang, Dani berdiri di lobi. Para staf memandanginya dari jauh, berbisik-bisik. Ia bukan siapa-siapa lagi. Tak ada kekuasaan, tak ada hormat. Bahkan Dita pun sudah memblokir semua kontaknya sejak hari pemecatan diumumkan. Yanti melewatinya di lobi, ditemani Mira dan pengacara. Dani hanya bisa memanggil pelan, "Yanti." Yanti berhenti sejenak, lalu menatapnya lurus. "Kau pernah bilang, semua orang bisa salah. Tapi bedanya, orang yang tulus akan menyesal sebelum tertangkap, bukan sesudah hancur." Ia melanjutkan langkah, meninggalkan Dani berdiri sendiri, tanpa jabatan, tanpa rumah, tanpa cinta. Sepekan setelah sidang internal, Yanti mengunggah sebuah video ke kanal resmi perusahaan dan akun media sosial pribadinya. Durasi video itu hanya 6 menit. Tapi isinya meledak seperti bom di dunia korporat dan media nasional. Wajah Yanti tampil dengan sorot mata tenang namun tajam. Ia tak mengenakan makeup berlebihan. Rambutnya diikat sederhana. Latar belakangnya hanya ruangan kerja pribadi. Tidak ada ornamen yang mendistraksi. "Hari ini, saya bicara sebagai seorang perempuan, seorang istri, seorang pemimpin." Dia berhenti sejenak, lalu menatap ke kamera. "Saya telah dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin yang mempercayai bawahannya." Dani Ardiansyah, mantan manajer proyek YTEK sekaligus suami saya, melakukan pelanggaran fatal terhadap kepercayaan pribadi dan profesional. Video itu tidak hanya menjelaskan kasus, tapi juga membuka semua penyamaran Yanti selama ini. Bagaimana ia berpura-pura menjadi ibu rumah tangga biasa untuk menguji kesetiaan Dani. Banyak orang terkejut, bahkan staf internal perusahaan yang tidak tahu bahwa Dani dan Yanti adalah pasangan suami istri. Saya sengaja mengambil cuti, menyamar, dan menghilang dari ruang publik untuk melihat siapa yang benar-benar mencintai saya tanpa embel-embel jabatan atau kekuasaan. Sayangnya, hasilnya justru membuka wajah asli seseorang yang selama ini saya lindungi. Video itu viral. Media mulai menyorot. CEO YTEK ungkap pengkhianatan suami yang merupakan karyawannya sendiri. Strategi jenius Yanti Kusumadewi bikin publik kagum. Dani Ardiansyah, dari eksekutif muda ke pria yang kehilangan segalanya. Yanti tidak menghadiri talk show. Ia tidak memanfaatkan momennya untuk popularitas. Ia hanya mengirim satu pesan ke Mira dan tim humas. "Aku hanya ingin cerita ini berguna untuk orang lain. Bukan untuk jadi tontonan, tapi pelajaran." Sementara itu, Dani mengalami tekanan luar biasa. Rumah kontrakannya digerebek wartawan. Dita benar-benar menghilang dari hidupnya. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi semua HR sudah tahu kasusnya. Reputasinya hancur. Suatu malam, ia mengirim email kepada Yanti. Panjang, berisi permintaan maaf dan permohonan agar video diturunkan. Yanti membalas satu kalimat saja. "Kau tidak malu saat menyakiti. Jangan baru malu saat orang tahu kau melakukannya." Dalam konferensi perempuan profesional sebulan kemudian, Yanti berdiri di podium, membuka pidatonya dengan kalimat, "Jangan pernah ragu memberi cinta. Tapi jangan pernah takut untuk mengambil kembali kekuatanmu jika cinta itu disalahgunakan." Tepuk tangan menggema di ruangan. Yanti telah mengubah luka menjadi peluru. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain yang memilih diam karena takut dinilai lemah. Tanggal 14 bulan berikutnya, surat resmi dari Pengadilan Hubungan Industrial keluar. Isinya jelas. Pemutusan hubungan kerja atas nama Dani Ardiansyah dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu-gugat.
Termasuk di dalamnya adalah persetujuan untuk pencabutan seluruh benefit yang terkait dengan mantan jabatan, serta pemblokiran akses terhadap semua dana dan properti yang berasal dari perusahaan Yetek. Surat itu dibacakan dalam ruang rapat kecil kantor pengacara Yanti. Dani hadir, kali ini dengan pakaian seadanya dan wajah yang lebih tua dari usianya. "Kami menerima keputusan ini," ujar kuasa hukum Yanti. "Dan dengan ini juga kami pastikan bahwa gugatan hukum sipil akan dilanjutkan untuk pemulihan aset yang selama ini diklaim pribadi oleh tergugat." Beberapa aset yang dibekukan antara lain mobil yang dibeli menggunakan dana tunjangan direksi, apartemen yang atas nama Dani, tapi dibayar dari rekening Yanti pribadi, jam tangan mewah hasil reimbursement fiktif, investasi mata uang kripto yang diam-diam didaftarkan atas nama Dani dari sistem payroll karyawan level tinggi. Saat daftarnya dibacakan, Dani menunduk. Tak ada lagi pembelaan. Semua terbukti, dan semua dicatat. "Anda bebas hidup," ucap pengacara perusahaan terakhir kali. "Tapi tidak dengan fasilitas yang bukan hak Anda." Seminggu kemudian, surat resmi cerai dari pengadilan agama juga turun. Status keduanya resmi berakhir sebagai suami istri. Tidak ada tuntutan harta gono gini dari Yanti. Tapi semua aset yang berasal dari hasil kerja keras Yanti ditarik secara sah. Tak lama, Dani menerima panggilan dari 2 instansi pajak. Ternyata, selama ini banyak transaksi yang ia buat atas nama pribadi tidak dilaporkan sesuai hukum. Kebohongannya menjalar ke ranah perpajakan, dan kini ia dituntut melunasi denda serta bunga yang nilainya hampir 600 juta rupiah. Sementara itu, Yanti tidak bicara lagi di publik. Ia kembali bekerja secara normal, mengelola Yetek, membimbing generasi muda perempuan lewat mentorship program, dan kembali menjadi inspirasi di industri. "Balas dendam terbaik bukan dengan merusak," kata Yanti pada Mira di suatu sore, "tapi dengan menyaksikan mereka hancur oleh tangan mereka sendiri." "Dan kamu melakukannya tanpa mengangkat satu jari pun, Mbak," jawab Mira kagum. "Bukan aku yang menjatuhkan dia. Dia yang menggali lubangnya sendiri." Di salah satu forum startup, seorang peserta bertanya pada Yanti, "Bagaimana cara Anda tahu kapan saatnya bertahan dan kapan saatnya melepas?" Yanti menjawab singkat, tapi penuh makna. "Kalau yang kamu perjuangkan justru melukai kamu lebih dalam dari musuhmu, saatnya kamu berhenti menyelamatkan orang yang senang melihatmu tenggelam." 3 bulan setelah pemecatan dan perceraian resmi, Dani tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah Jakarta Timur. Dindingnya lembab, suara motor berseliweran dari jalan kecil di depan jendela, dan lampu gantung menggantung seperti enggan hidup. Dani, pria yang dulu punya ruang kerja pribadi dengan kafe macine dan ruang meeting ber-AC, kini berbagi kamar mandi dengan 8 orang. Ia bekerja serabutan sebagai freelance data entry untuk klien luar negeri, dibayar per proyek, tanpa stabilitas. Namun lebih parah dari semua itu, reputasinya. Dimanapun ia melamar kerja resmi, CV-nya ditolak. Nama, Dani Ardiansyah, sudah terlalu sering muncul di berita. Ia jadi simbol kehancuran karena keserakahan. Paling menyakitkan, mungkin, adalah pertemuannya kembali dengan Dita, atau lebih tepatnya, usahanya mencari Dita. Setelah semua kekacauan, Dani mencoba menghubungi Dita kembali. Tapi Dita telah mengganti nomor, menghapus semua jejak di media sosial, dan menurut kabar terakhir dari kenalannya, kini menjalin hubungan dengan seorang pengusaha properti dari Bandung. Dani sempat menemui Dita di salah satu acara komunitas startup. Ia menyapanya dengan suara pelan. "Dita." Dita hanya menoleh sebentar. Matanya menatap seperti melihat seseorang yang pernah dikenalnya. Tapi sudah tak penting. "Kamu siapa?" ucap Dita, datar. "Ini aku, Dani." "Oh, yang dulu suami CEO, sekarang jadi bahan meme itu ya?" Senyumnya muncul, sinis. Ia tertawa kecil,
lalu berjalan pergi bersama pria yang mendampinginya. Dani terpaku, pipinya memerah karena malu. Sekelilingnya mulai memperhatikan. Seseorang merekam kejadian itu. Video itu akhirnya viral. Lagi, di warung kopi tempat biasa ia numpang wifi, Dani kadang mendengar gelak tawa. Itu tuh, Dani, yang dulu pakai Alphard, sekarang bawa laptop ngedit Excel pinjaman. Katanya pernah kerja di Yetek, sekarang kerjaannya ngetik info doang. Telinganya panas, tapi ia tak bisa marah, karena itu semua benar. Malam hari, ia duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding kos. Satu-satunya harta yang masih ia simpan adalah foto Yanti, bukan karena cinta, tapi sebagai pengingat. Kau kalahkan aku dengan cara yang tak bisa kubalas, gumamnya. Di atas kertas, Dani tak lagi punya utang. Tapi dalam hidup, ia sedang membayar satu utang yang paling berat, penyesalan. Sementara itu, Yanti sedang menikmati sore di balkon rumah barunya, lebih kecil dari sebelumnya, tapi lebih tenang. Mira duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh. Aku lihat videonya viral lagi. Dita yang pura-pura nggak kenal Dani. Yanti tersenyum ringan. Biarkan. Luka yang dia torehkan sudah sembuh. Sekarang, hanya dia yang harus merawat lukanya sendiri. Mereka bersulang dengan cangkir teh. Untuk kebebasan. Matahari pagi menembus tirai ruang tamu Yanti. Hari itu ulang tahunnya ke-33. Tidak ada pesta megah. Tidak ada kue bertingkat atau tamu undangan dari dunia bisnis. Hanya dia, Mira, dan Pak Gunawan yang datang membawa sebuket bunga lili putih kesukaannya. Hari ini, kamu bukan cuma makin tua, ucap Pak Gunawan sambil tersenyum. Kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yanti tertawa kecil. Sudah lama ia tidak tertawa tanpa beban. Semua terasa ringan, meskipun luka pernah begitu berat. Beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah drastis. Ia pindah ke rumah yang lebih kecil tapi jauh dari hiruk-pikuk kota. Kantor pusat Yetek kini dipegang oleh Dewan Operasional, sementara Yanti memilih peran sebagai penasihat. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mendampingi pengusaha muda, terutama perempuan. Aku ingin jadi mentor yang bisa dipercaya, seperti Pak Gunawan dulu untukku, katanya pada Mira. Dan kamu sudah jadi itu, jawab Mira dengan yakin. Di dalam jurnal pribadinya, Yanti menulis, aku tidak menyesal mencintainya. Karena dari situ aku belajar betapa dalamnya aku bisa memberi. Tapi aku juga belajar, cinta tidak harus membuat kita kehilangan harga diri. Aku tidak menyesal berpura-pura menjadi biasa. Karena dari situ aku tahu, yang mencintai kita dengan tulus, akan tetap memilih kita meski tanpa nama besar. Aku tidak menyesal memaafkan diriku sendiri. Karena ternyata, meninggalkan orang yang menyakiti kita bukan kelemahan. Itu bentuk tertinggi dari keberanian. Suatu siang, Yanti menghadiri sebuah seminar di universitas ternama. Ia berdiri di depan ratusan mahasiswa, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya tenang, auranya kuat. Seorang peserta bertanya, Bu Yanti, kalau waktu bisa diulang, apakah Anda akan memilih jalan yang berbeda? Yanti tersenyum. Tidak ada jeda. Tidak. Aku akan memilih jalan yang sama. Karena jalan ini, seberat apapun, telah menjadikan aku seperti sekarang. Lebih kuat, lebih jujur, lebih berani. Tepuk tangan membahana. Bukan karena drama, tapi karena kejujuran yang jarang ditemui. Di luar gedung, langit mendung. Tapi bagi Yanti, hidup justru sedang cerah-cerahnya. Ia tidak mencari cinta baru, tidak terburu-buru menggantikan yang lama. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dulu, sepenuhnya. Dan ketika seseorang bertanya,
Apakah kamu menyesal telah mengakhiri semuanya? Ia hanya menjawab dengan senyum. Aku tidak menyesal, karena aku sudah memilih menyelamatkan diriku. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.